Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Suci Chandra Putri, mahasiswa semester 6 dari program studi Sarjana Manajemen Universitas Internasional Batam. Di video kali ini, saya akan membagikan pengetahuan mengenai langkah-langkah pengujian data pada Smart PLS. Namun, sebelum itu, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai penelitian saya dengan judul penelitian The Mediating Role of Fear Missing Out atau FOMO of Behavioral Bias on Investment Decision in Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana bias perilaku investor mempengaruhi keputusan investasi di Indonesia dengan fear of missing out atau FOMO sebagai variabel mediasi. Jadi berikut ada model penelitian saya yang dimana terdapat variabel dependent yaitu investment decision, yang dimana investment decision adalah proses pemilihan dan penentuan tindakan investasi oleh individu atau investor berdasarkan pertimbangan informasi kondisi pasar beserta faktor psikologi atau perilaku seseorang. Variabel independen saya terdapat 4. Bias perilaku yang pertama itu ada herding bias, kecenderungan mengikuti keputusan investor lain tanpa analisis mendalam. Yang kedua, loss aversion bias, ketakutan terhadap kerugian yang lebih besar dibandingkan keinginan untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, ada overconfidence bias, yang dimana kepercayaan diri yang berlebihan terhadap penilaian atau prediksi pribadi. Yang keempat, yaitu terakhir, ada anchoring bias, kecenderungan terlalu terpaku pada informasi awal atau anchor saat mengambil keputusan. Yang terakhir ada variabel mediasi, yang dimana yaitu adalah fear of missing out, perasaan cemas akan kehilangan peluang investasi yang dirasakan investor ketika melihat orang lain mengambil tindakan tertentu. Saya juga ada terdapat variabel kontrol, yaitu ada usia, pendidikan, dan pengalaman investasi. Terdapat hipotesis penelitian yang dimana hipotesis pertama yaitu ada herding bias berpengaruh positif terhadap FOMO. Hipotesis kedua, herding bias berpengaruh positif terhadap investment decision. Hipotesis ketiga itu ada loss aversion bias berpengaruh positif terhadap FOMO. Hipotesis keempat itu ada loss aversion bias berpengaruh positif terhadap investment decision. Hipotesis kelima, overconfidence bias berpengaruh positif terhadap FOMO. Hipotesis keenam, overconfidence bias berpengaruh positif terhadap investment decision. Hipotesis ketujuh, anchoring bias berpengaruh positif terhadap FOMO. Hipotesis ke-8, anchoring bias berpengaruh positif terhadap investment decision. Hipotesis terakhir yaitu hipotesis ke-9, FOMO memediasi hubungan antara bias perilaku dan keputusan investasi. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan secara sistematis mengenai langkah-langkah yang saya lakukan dalam proses uji data pada penelitian kuantitatif ini, yang menggunakan data primer dari kuesioner, dan saya akan menganalisis menggunakan aplikasi Smart PLS. Namun, sebelum kita menguji, kita akan membuat tabulasi data. Berikut ini adalah tabulasi data berbentuk Excel yang dimana berisikan indikator dari setiap variabel yang akan kita teliti. Di sini ada HB1 sampai dengan ID5, yang dimana HB itu herding bias, LB itu ada loss aversion bias, OB itu adalah overconfidence bias, AB itu ada anchoring bias, FOMO itu adalah fear of missing out, dan yang terakhir adalah ID, yang dimana itu adalah investment decision. Data ini akan berisikan hasil dari sebaran kuesioner di penelitian saya. Di mana tabulasi ini filenya berbentuk CSV, delimit. Kita dapat lihat di sini berbentuk delimit. Lalu setelah tabulasi data kita sudah memenuhi responden yang kita mau, kita akan mengolah data menggunakan Smart PLS, yang dimana kita akan mengolah data dan mengimpor tabulasi data yang sudah kita buat.
Berikut saya tampilin Smart PLS. Nah, berikut ini adalah tampilan dari Smart PLS, yang dimana ini adalah homepage-nya. Di sini kita akan mengimpor data tabulasi yang sudah kita buat dari hasil sebaran kuesioner kita. Yang pertama kita akan mengklik new project. Terus kita membuat namanya, kita buat itu adalah artikel penelitian. Sudah ada artikel penelitian, dapat dilihat di sini ada artikel penelitian. Kita double klik untuk impor data kita. Kita impor data kita yang sudah terformat CSV, delimited. Oke, lihat berapa jumlah dari responden kita itu ada 470. Dengan jumlah indikator kita itu ada 25. Lalu setelah itu kita akan membuat model penelitian atau PET model. Dari kita klik itu adalah PET new PET model. Lalu kita akan membuatnya, kita buat itu adalah model penelitian. Setelah kita membuat rumah dari model penelitian itu, kita akan membuat bentukan dari model penelitiannya. Dari variabel-variabel kita itu ada latent, kita klik latent variable untuk membuat bentuk variabel kita. Klik, klik, klik. Oke. Kita namain variabel kita, penelitian kita ya. Lalu kita akan klik connect di sini untuk menghubungkan variabel antar variabel sesuai dengan model penelitian masing-masing. Setelah itu kita akan sesuaikan model kita percantik. Oke, sesuaikan guys ya. Sesuaikan ya teman-teman. Lalu setelah sudah sesuai, kita bisa save, control save, atau klik save yang ada di sini. Lalu kita akan tarik data dari indikator masing-masing variabel kita. Herding bias sampai herding HB1 sampai HB4 kita tarik ke herding bias. Kita tarik herding bias. LB1 sampai LB4 kita tarik ke loss aversion bias. OB1 sampai OB5 kita tarik ke overconfident bias. AB1 sampai AB3 kita tarik ke anchoring bias. Formu 1 sampai formu 2 kita tarik ke fear of missing out. ID1 sampai ID5 kita tarik datanya ke investment decision. Oke, sudah sesuai, sudah kita tarik datanya, lalu kita akan mengolah datanya, kita akan klik calculate yang ada di
item teratas di deretan file, kita akan klik calculate. Lalu setelah kita klik calculate, kita akan ke PLS algorithm. Nah, setelah kita mengkalkulate, mengolah data menggunakan PLS algorithm, kita akan melihat tampilannya di sini ada path coefficient. Kita akan melihat uji data, yaitu autoloading. Autoloading itu dapat terlihat, autoloading itu adalah salah satu uji validitas yang dimana uji ini akan menguji hubungan antara indikator dengan variabel, yang dimana uji ini adalah uji korelasi hubungan antara indikator dengan variabel. Di sini kita dapat lihat jika misalnya terdapat korelasi yang kuat antar variabel, data kita itu harus di atas 0,7. Kita dapat hasil dari autoloading penelitian saya di atas 0,7, yang artinya indikator dari setiap variabel yang saya miliki, indikatornya memiliki korelasi yang kuat antar variabel. Data validity itu kita dapat melihat berdasarkan dari construct reliability. Nah, untuk melihat uji data validity dan reliability itu kita masuk ke construct reliability dan validity, yang dimana uji validitas kita melihat dari average variance accepted atau nilai AV-nya, yang dimana variabel kita jika memiliki nilai AV berada di atas 0,5 menunjukkan bahwa variabel memiliki kemampuan yang baik dalam menangkap varian indikatornya dibandingkan error. Nah, dengan begitu, seluruh variabel yang ada dalam penelitian ini akan dinyatakan valid secara konvergen dan cocok untuk dianalisis lebih lanjut dalam permodelan struktural atau mediasi. Nah, berikutnya itu adalah uji reliabilitas, yang dimana uji reliabilitas kita dapat melihat dari gelombang alfa dan komposit, di mana jika memenuhi standar di atas 0,7, maka variabel memiliki konsistensi internal yang baik. Lalu uji data model struktural, kita dapat melihat berdasarkan dari R-square. R-square ini adalah uji yang melihat besarnya pengaruh variabel independen terhadap dependen. Kita dapat melihat besarnya variabel fear of missing out memiliki R-square 0,673 atau 67,3%. Sedangkan investment decision kita memiliki R-square-nya sebesar 0,741 atau 74,1%. Yang dimana variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependent. Untuk uji data selanjutnya, yang dimana kita akan calculate, yaitu kita akan ke bootstrapping. Setelah kita olah data calculate dari bootstrapping, kita akan melihat yang dimana path coefficient ini adalah uji data untuk melihat hubungan signifikansi antar variabel, yang dimana jika p-value-nya lebih kecil dari 0,05, yang artinya itu variabel signifikan. Jika di atas 0,05, yang artinya variabel tidak memiliki hubungan atau tidak signifikan. Kita dapat melihat anchoring bias berpengaruh signifikan terhadap fear of missing out, overconfident bias berpengaruh signifikan terhadap investment decision, loss aversion bias berpengaruh signifikan terhadap investment decision, anchoring bias berpengaruh signifikan terhadap investment decision, fear of missing out berpengaruh signifikan terhadap investment decision, loss aversion bias signifikan terhadap fear of missing out. Harding bias tidak signifikan terhadap fear of missing out. Juga harding bias tidak memiliki hubungan antar variabel terhadap investment decision, dan juga overconfidence bias tidak signifikan terhadap fear of missing out. Kita akan melihat uji mediasi, yang dimana kita akan mengklik spesifik indirect effect. Kita akan melihat hubungan variabel mediasi.
Pengaruh anchoring bias terhadap keputusan investasi diartikan investor terlalu terpaku pada informasi awal yang membuat rasa takut tertinggal peluang atau FOMO ini memiliki dampak negatif pada kualitas keputusan investasi, yang dimana ekspektasi yang terlalu dini dapat memicu bias perilaku atau holding bias dan meningkatkan kecenderungan pengambilan keputusan tidak objektif. Dapat melihat holding bias terhadap investment decision tidak dimediasi oleh fear of missing out, loss aversion bias terhadap investment decision tidak dimediasi oleh fear of missing out, overconfidence terhadap investment decision tidak dimediasi fear of missing out. Hal ini menunjukkan bahwa FOMO tidak berperan sebagai mediator. Baik, demikian penjelasan saya mengenai langkah-langkah pengujian data menggunakan Smart PLS 3, mulai dari persiapan data di Excel, uji validitas dan reliabilitas, hingga interpretasi hasil uji model pengukuran dan struktural. Seluruh proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa model penelitian yang dilakukan sesuai dan dapat dipercaya dalam menjawab hipotesis yang diajukan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat, khususnya bagi teman-teman yang sedang atau melakukan analisis data kuantitatif, data primer dengan pendekatan SPLSM. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.